penyelesaian yang pertama menggunakan aturan Riemann. Hitunglah luas daerah di bawah kurva fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 2 pada interval 0,1 menggunakan aturan Riemann dengan 10 bagian. Aturan Riemann untuk menghitung luas daerah di bawah kurva adalah sebagai berikut. A. Diperkirakan sigma ni sama dengan 1 fx I dikalikan delta x, di mana n adalah jumlah bagian. Dalam kasus ini n sama dengan 10 dan delta x sama dengan b kurang a per n adalah lebar setiap bagian, dengan a sama dengan 0 dan b sama dengan 1, sedangkan xi adalah titik sampel pada setiap bagian. Nah, kita akan menggunakan titik ujung kanan untuk menyederhanakan. Nah, dari situ kita akan memperoleh delta x sama dengan 1 kurang 0 per 10 sama dengan 0,1. Titik-titik ujung kanan adalah xi sama dengan 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya hingga 1. Luas perkiraannya adalah A diperkirakan sigma 10i sama dengan 1 f 0,1i kali 0,1 sama dengan 0,1 sigma 10i sama dengan 2 kali 0,1i pangkat 2 tambah 2 sama dengan 0,1 sigma. A diperkirakan 0,1 dikalikan 0,02 kali 1 pangkat 2 tambah 2 ditambah 0,02 kali 2 pangkat 2 tambah 2 tambah seterusnya tambah 0,02 kali 10. A diperkirakan 0,1 dikali 2,02 tambah 2,08 tambah 2,18 tambah 2,32 tambah 2,5 tambah 2,72 tambah 2,98 tambah A diperkirakan 0,1 kali 23,7 sama dengan 2,37. Nah, jadi luas daerah tersebut kira-kira hasilnya adalah 2,37 satuan luas. Penyelesaian yang kedua yaitu menggunakan aturan Simpson. Berikut langkah-langkah untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan 2x kuadrat tambah 2 pada interval 0,1 menggunakan aturan Simpson dengan 10 bagian. Yang pertama, tentukan lebar interval atau H. Interval 0,1 dibagi menjadi 10 bagian, sehingga lebar interval adalah H sama dengan 1 kurang 0 per 10 sama dengan 0,1. Yang kedua, tentukan titik-titik xi. Titik-titik xi dihitung sebagai berikut. Xi sama dengan x0 tambah ih dengan i sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 10, dan x0 sama dengan 0. x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 0,1, x2 sama dengan 0,2, begitupun seterusnya sampai dengan x10 sama dengan 1. Yang ketiga, hitung nilai fungsi di setiap titik xi. Fxi sama dengan 2xi dikuadratkan tambah 2. Maka fx0 sama dengan 2 dikali 0 dikuadratkan dan ditambah 2, hasilnya 2. Fx1 sama dengan 2 kali 0,1 dikuadratkan tambah 2, hasilnya 2,02. Fx2 sama dengan 2 dikali 0,2 dikuadratkan tambah 2, hasilnya 2,08. Begitupun seterusnya sampai dengan fx10 sama dengan 2 dikali 1 dikuadratkan ditambah 2, hasilnya 4. Langkah yang keempat yaitu terapkan aturan Simpson. Aturan Simpson untuk n bagian dengan n genap adalah integral BA fx dx sekitar h per 3 f
kali X0 ditambah 4 sigma N kurang 1I sama dengan 1, 3, 5, dan seterusnya. Sedangkan Fxi ditambah 2 sigma N kurang 2I sama dengan 2, 4, 6, dan seterusnya. Dalam kasus ini, N sama dengan 10, sedangkan H sama dengan 0,1. Dan kita punya nilai Fxi dari langkah sebelumnya, lalu disubstitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus Simpson. Maka, luas sekitar 0,1/3 F kali X0 tambah 4 F kali X1 tambah Fx3 tambah Fx5 tambah Fx7 tambah Fx9. Hitung nilai-nilai tersebut dan disubstitusikan ke dalam rumus. Perhitungan ini akan cukup panjang sehingga disarankan menggunakan kalkulator atau software matematika. Yang terakhir adalah hasil akhir. Setelah melakukan perhitungan dengan aturan Simpson, didapatkan luas daerah tersebut. Karena perhitungan manual cukup panjang, gunakan kalkulator atau software untuk mendapatkan hasil yang akurat. Hasil perhitungan numerik akan mendekati nilai sebenarnya dari integral. Luas daerah yang dibatasi oleh fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 2 pada interval 0,1 dengan menggunakan aturan Simpson dan 10 bagian adalah sekitar 2,6667. Nomor 2, penyelesaian. Menghitung nilai Y saat X sama dengan 1 menggunakan metode Euler dan Runge-Kutta, orde 4. Yang pertama, menggunakan metode Euler. Rumus metode Euler yaitu YI tambah 1 sama dengan YI tambah HF XI, YI dengan H sama dengan 0,5 ukuran langkah. X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 1. F X, Y sama dengan X kuadrat per 2. Iterasi 1. X1 sama dengan X0 tambah H sama dengan 0 tambah 0,5 sama dengan 0,5. Y1 sama dengan Y0 tambah HF X0, Y0 sama dengan 1 tambah 0,5 kali 0 kuadrat per 2 sama dengan 1. Iterasi 2. X2 sama dengan X1 tambah H sama dengan 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Y1 tambah HF X1, Y1 sama dengan 1 tambah 0,5 kali 0,5 kuadrat per 2 sama dengan 1 tambah 0,0625 sama dengan 1,0625. Jadi dengan metode Euler, nilai Y1 itu diperkirakan 1,0625. Menghitung nilai Y saat X sama dengan 1 menggunakan metode Euler dan metode Runge-Kutta orde 4. Di sini saya akan menghitungnya menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Rumus metode Runge-Kutta orde 4 itu terdiri dari K1 sama dengan HF dikali XI, YI. Untuk K2 sama dengan HF dikali XI tambah H per 2, YI tambah K1 per 2. K3 sama dengan HF kali XI tambah H per 2, YI tambah K2 per 2. K4 sama dengan HF kali KXI tambah HI, YI tambah K3. Untuk YI tambah 1 sama dengan YI ditambah 1 per 6 dikali K1 tambah 2 K2 ditambah 3 K3 ditambah K4. Untuk iterasi 1, K1 sama dengan 0,5 dikali 0 pangkat 2 per 2 hasilnya sama dengan 0. Untuk K2
0,5 dikali 0,25 pangkat 2 per 2, hasilnya adalah 0,015625. Untuk ketiga, 0,5 dikali 0,25 pangkat 2 per 2, hasilnya sama dengan 0,015625. Untuk keempat, 0,5 dikali 0,5 pangkat 2 per 2, hasilnya sama dengan 0,0625. Untuk Y1 sama dengan 1 ditambah 1 per 6 dikali 0 ditambah 2 dikali 0,015625 ditambah 2 kali 0,15625 ditambah 0,0625. Hasilnya sama dengan 1,0182, dan untuk X-nya itu sama dengan 0,5 dan Y1 itu diperkirakan hasilnya menjadi 1,0182. Untuk iterasi kedua, K1-nya di sini itu sama dengan 0,5 dikali 0,5 pangkat 2 per 2, hasilnya sama dengan 0,0625. Untuk K2-nya di sini sama dengan 0,5 dikali 0,75 pangkat 2 per 2, hasilnya sama dengan 0,140625. Untuk K3-nya itu sama dengan 0,5 dikalikan dengan 0,75 pangkat 2 per 2, hasilnya sama dengan 0,140625. Untuk keempatnya itu 0,5 dikali 1 pangkat 2 per 2, hasilnya sama dengan 0,25. Untuk Y2-nya di sini sama dengan 1,015625 ditambah dengan 1 per 6 dikali 0,0625 ditambah 2 dikali 0,140625 ditambah 2 kali 0,140625. Jadi dengan metode Runge-Kutta orde 4, nilai X1-nya itu hasilnya sama dengan 1,166667. Dari kedua materi tersebut didapatkan perbandingannya, yaitu untuk nilai ekstrak Y1 sama dengan 1333, metode Euler itu kesalahannya sama dengan 1,333 dikurang 1,0625 sama dengan 0,2705. Untuk metode Runge-Kutta orde 4, kesalahannya itu sama dengan 1,333 dikurang 1,166667, hasilnya sama dengan 0,166333. Jadi metode Runge-Kutta orde 4 lebih mendekati nilai ekstrak dibandingkan dengan metode Euler. Soal ketiga, dalam suatu penelitian mengenai banyaknya curah hujan dan banyaknya polusi udara yang hilang terbawa hujan diperoleh sebagai berikut. Di sini kami menggunakan tabel X-nya, kami menggunakan curah hujan, dan tabel Y-nya kami menggunakan debu yang terbawa. Dan ini adalah tabelnya. Yang pertama, kami menentukan persamaan garis regresi. Dalam persamaan garis regresi, kita perlu menghitung rata-rata X dan Y, serta covariance X, Y, dan variance X. Rata-rata X-nya, X bar sama dengan 4,3 tambah 4,5 tambah 5,9 tambah 5,6 tambah 6,1 tambah 5,2 tambah 3,8 tambah 2,1 tambah 7,5 per 9 sama dengan 4,9889. Rata-rata Y-nya, Y X bar sama dengan 126 tambah 121 tambah 116 tambah 118 tambah 114 tambah 118 tambah 132 tambah 141 tambah 108 per 9 sama dengan 121,6667. Covariance-nya X, Y sama dengan sigma 9I sama dengan 1 kali XI kurang X bar kali YI kurang YX bar per 9 kurang 1 sama dengan 4,3 kurang 9,9889 kali 126 kurang 121,6667 dan seterusnya per 8. Variance X-nya sama dengan sigma 9I
sama dengan 1 kali XI kurang X bar kuadrat per 9 kurang 5 sama dengan 4,3 kurang 4,98889 kuadrat dan seterusnya sampai 7,5 kurang 4,98889 kuadrat per 8 yang diperkirakan hasilnya menjadi 3,06. Kemiringan garis regresinya itu B. B sama dengan covariance X, Y per variance X. Diperkirakan hasilnya menjadi negatif 7,66 per 3,06. Diperkirakan hasilnya menjadi negatif 2,50. Intersip garis regresinya yaitu A sama dengan YX bar kurang BX bar. Diperkirakan hasilnya menjadi 121,667 kurang negatif 2,50 kali 4,9889. Diperkirakan hasilnya menjadi 134,6. Jadi persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan negatif 2,50X tambah 134,6. Hubungan antara curah hujan dan debu yang terbawa adalah negatif. Artinya, semakin tinggi curah hujan, semakin sedikit debu yang terbawa. Dan yang kedua itu, menduga banyaknya debu yang terbawa. Substitusikan X sama dengan 4,8 ke dalam persamaan garis regresi. Y-nya sama dengan negatif 2,50 kali 4,8 tambah 134,6 sama dengan 122,6. Jadi, diperkirakan banyaknya debu yang terbawa hujan bila curah hujannya 4,8, satuan adalah 122,6 mikrogram per meter kubik.